Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seperjuangan setanah air, kemarin saya mendapatkan undangan dari Amir Masjid Sayyidina Bilal, Kang Haji Huda, bahwasannya hari ini akan diadakan acara Maulid Nabi di Masjid Sayyidina Bilal. Untuk itu hari ini saya akan ke Changwon, Masjid Sayyidina Bilal, guna untuk menghadiri acara pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Syihabuddin LCMA. Bismillah, kita berangkat. Sahabat, saat ini saya sudah sampai Changwon Myeongwon. Di sebelah kiri saya itu adalah rumah sakit Changwon. Dan saat ini musim gugur. Jadi daun-daun itu berubah menjadi warna-warni, warna kuning, hijau, dan keselak, maaf, dan warna kemerah-merahan, sahabat. Ini adalah Jalan Jumangro. Kita akan belok kiri. Nah, ini lapangan golf, sahabat. Jalannya menanjak, sahabat. Karena jalanannya menanjak, jadi saya tuntun saja ini. Nggak kuat nanjaknya. Nanjak sampai ngos-ngosan. Tapi di depan alhamdulillah jalanannya menurun. Tapi habis itu menanjak lagi. Nanjak lagi, sahabat. Sebentar lagi kita akan sampai. Di depan itu adalah Masjid Sayyidina Bilal, Changwon.
amirnya Kang Haji Huda kemarin mengundang saya untuk hadir di acara pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah bulan mulia, bulan di mana manusia termulia dilahirkan. Nah, ini dia sahabat masjidnya, masjid yang megah. Alhamdulillah kita sudah sampai. Alhamdulillah sahabat, saat ini saya sudah sampai Masjid Sayyidina Bilal. Berikutnya saya akan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Syihabuddin LCMA. Oke, simak terus kajiannya ya. Yang saya hormati Amir Masjid Sayyidina Bilal serta seluruh jajaran kepengurusannya, para asatidz sekalian, jemaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia karena tujuan yang mulia dan untuk mengkaji sebuah tema yang mulia, karena yang kita kaji adalah sosok manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga kita terlibatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau, yang nantinya kita juga mengharap syafaatnya di yaumul qiyamah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nantinya kita bisa berkumpul bersama beliau di surga Firdaus. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengkaji sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita di dalam setiap sendi kehidupan kita, tentunya tidak akan habis. Mau kita kaji berapapun, akan selalu ada hikmah di balik kehidupan Rasulullah SAW. Maka yang tadi dibacakan oleh qari kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu adalah ayat yang paripurna. Artinya apa? Sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, maka Rasulullah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupannya, dalam setiap tingkah lakunya. Maka Rasulullah pun maksum. Artinya
ma'sum adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dari sebuah dosa, terjaga dari sebuah kesalahan. Maka yang kita lakukan sebagai umatnya adalah kita harus kenal siapa Rasulullah, siapa panutan kita, siapa sosok Rasulullah itu. Kalau kita melihat zaman sekarang ini, mungkin sudah tidak asing lagi di antara kita maupun orang-orang di sekitar kita sudah mengidolakan artis-artis. Ada yang mengidolakan artis Korea, K-pop dan sebagainya. Ada yang mengidolakan artis siapapun itu, artis sepak bola, artis tinju, artis ya. Artinya apa? Artinya di situ sudah ada kegantungan dari diri kita ataupun orang yang mengagumi seseorang untuk bisa mengikuti biasanya. Kita lihat orang-orang yang ngefans banget sama artis Korea, itu mereka akan mengikuti sedikit demi sedikit tingkah lakunya, minimal cara berpakaiannya, minimal lagi cara berjalannya dan seterusnya, fashionnya. Bahkan kalau kita lihat di Jakarta itu, kalau ada sedang konser, itu orang anak-anak muda itu banyak, remaja-remaja itu histeris sekali, nangis, bahkan nangis kayak orang nggak tahu. Kita mungkin membayangkannya kayak orang kesurupan, nangis melihat orang yang digandrunginya, melihat orang yang dibanggakannya. Nah, yang seperti ini sebenarnya adalah kesalahan dalam menempatkan sesuatu, kesalahan dalam menempatkan rasa cinta, rasa sayang maupun mengagumkan seseorang yang tidak pada tempatnya. Tapi tidak bisa disalahkan juga. Kenapa? Karena yang seperti itu bisa jadi karena dia tidak kenal siapa sosok yang harus dijadikan panutan. Ataupun, mohon maaf, bisa jadi karena kita, orang-orang di sekitarnya tidak mengenalkan kepada generasi muda itu sosok yang seharusnya dijadikan panutan, sosok yang seharusnya dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita kenalkan kepada mereka. Ada Maulid Nabi, kita bacakan sirah nabawiyah di sana. Bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, bagaimana Rasulullah menjadi orang yang hidupnya bersama masyarakat setiap harinya, bagaimana Rasulullah bertingkah laku setiap harinya. Maka kita kenalkan. Kalau tidak kita kenalkan, maka yang terjadi adalah seperti yang ada pada zaman sekarang ini, yaitu para pemuda yang mengagumi sosok artis-artis yang semuanya itu mungkin sebagian besar tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka yang pertama kali adalah kita kenalkan siapa Rasulullah SAW. Nah, minimal dengan kita bersolawat kepada Rasulullah itu sudah kita mengenal siapa sosok Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam banyak ayat, kalau kita mau mengacu pada siapa sosok Rasulullah adalah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang berperilaku ataupun memiliki akhlak yang sangat agung yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah kunci dari kehidupan kita. Pinter apapun manusia, sehebat apapun dia, tinggi apapun ilmu yang dimilikinya, jabatan yang diembannya, kalau tidak memiliki akhlak, dia akan terhina seperti terhinanya binatang yang ada di dunia ini. Nah, kenapa? Karena akhlak adalah kunci dalam kehidupan kita. Bahkan beribadah pun, kalau tidak dibarengi dengan akhlak, itu juga akan menggeser nilai-nilai ibadah yang tadinya adalah nilai bagus, bergeser pada nilai yang tercela, dan bahkan bisa berujung pada nilai dosa karena ibadah tanpa dasar ilmu dan akhlak. Nauzubillah min dzalik.
maka kita kenalkan siapa Rasulullah SAW. Wah, terlalu jauh kalau kita berpikir. Kita kan manusia, sedangkan Rasulullah Nabi, Rasulullah utusan Allah. Sangat jauh kalau kita mau meniru pada baginda Rasulullah SAW. Memang sangat jauh, tapi yang namanya contoh suri tauladan itu justru seharusnya yang lebih baik, yang bagus itu kita lakukan, kita jadikan contoh. Gak mungkin kita mencontoh seseorang yang tingkatannya sama dengan kita. Maka kita harus mencontoh orang yang sangat lebih baik lagi, orang yang lebih baik tingkatannya, orang yang lebih baik akhlaknya. Itu justru sebagai contoh buat kita semuanya dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan sehari-hari. Maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh tiga orang pemuda karena sangat menginginkan bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari, ingin mengetahui bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya, baik beribadah maupun bermuamalah, bermuasyarah dengan istri maupun dengan keluarganya. Maka tiga orang ini selalu memperhatikan tingkah laku Rasulullah. Setelah diperhatikan sehari, 2 hari, 3 hari seterusnya, kemudian tiga orang ini masing-masing menyimpulkan. Orang pertama mengatakan, saya setelah melihat Rasulullah begitu hebatnya sholatnya, maka mulai saat ini saya tidak akan tidur malam. Saya akan sholat setiap malam karena ingin menyontoh sosok Rasulullah, ingin mengikuti Rasulullah. Orang yang kedua menyimpulkan juga, mulai saat ini saya akan berpuasa terus-menerus karena ingin mengikuti Rasulullah, ingin membandingi, maksudnya ingin mengikuti pahala besar, pahala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya akan berpuasa terus-menerus. Dan orang yang ketiga menyimpulkan, mulai saat ini saya berniat tidak akan menikah. Saya ingin menjomblo selamanya. Ini berat ini. Saya mau jomblo selamanya, tidak mau nikah. Kenapa? Karena mau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat memang. Ya. Kan tetapi bagaimana kesimpulan tiga orang ini setelah Rasulullah melihat dan mendengarkannya secara langsung? Maka Rasulullah pun menyampaikan, wahai kalian bertiga yang sudah punya niatan dan punya kesimpulan yang berbeda-beda tentang kehidupan saya sehari-hari, jangan seperti itu, kata Rasulullah. Nah, aman. Jangan seperti itu. Saya orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang dijamin oleh Allah untuk dibersihkan dosa-dosanya. Saya beribadah kepada Allah, saya sholat siang malam, tapi saya juga tidur malam. Nah, ini Rasulullah. Kamu yang berniat berpuasa terus-menerus, saya juga berpuasa. Saya tidak hanya berpuasa yang wajib, tapi saya juga berpuasa yang sunnah juga. Tapi ingat, saya juga suatu saat tidak berpuasa juga. Jadi jangan kau lakukan untuk berniat berpuasa selamanya. Dan yang ketiga, kamu yang mau jomblo selamanya? No. Nah, karena mungkin tidak ada yang mau atau gimana? Kamu yang mau seperti itu, jangan seperti itu. Saya beribadah siang dan malam. Saya setiap hari bermuamalah dengan sahabat-sahabat, akan tetapi saya juga menikah. Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, termasuk nikah itu bagian dari sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci tidak mau melakukan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi alhamdulillah, kita nggak mungkin membandingi, menyamai Rasulullah dari setiap sisi kehidupannya, tapi kita minimal bisa mengikutinya yang lebih baik dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka kita aman. Seandainya Rasulullah mengaminkan tiga orang tadi, berat kita menjalani kehidupan ini. Iya, standarnya harus bangun malam terus-menerus, standarnya harus puasa terus-menerus, dan standarnya
Kalau tidak bisa ibadah dengan tenang maka tak boleh bisa. Ini berat. Ini berat. Maka alhamdulillah kita diberikan sebuah kemudahan oleh Rasulullah. Ya sudah, biasa saja. Yang penting jaga amalan, jaga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, krisis yang kita alami sekarang ini yang lebih besar efek negatifnya buat kita masyarakat adalah bukan hanya krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi mungkin orang masih bisa bertahan apapun caranya, tapi krisis akhlak, krisis moral, inilah yang sangat berbahaya buat kita, terutama generasi-generasi berikutnya, generasi setelah kita. Di dunia serba canggih sekarang ini, orang mau ghibah itu nggak perlu ketemu langsung. Lewat jari-jari kita sudah bisa ghibah. Lewat jari-jari kita sudah bisa memfitnah orang. Lewat jari-jari kita sudah bisa mencemooh dan bahkan merendahkan orang lain. Tapi semakin canggih kehidupan kita sehari-hari, semakin canggihnya teknologi, kalau tidak dibarengi dengan akhlak, itulah ibarat sebuah pisau. Pisau kalau di tangan orang yang baik, maka dia akan digunakan sebagai kebaikan pula, menyembelih ayam, untuk lainnya, untuk masak dan sebagainya. Tapi kalau pisau di tangan orang-orang yang buruk, orang yang tidak punya akhlak, itu akan menjadi sebuah kemadharatan dan kerusakan di muka bumi. Maka itulah krisis akhlak itu yang paling utama menjadi problem kita di masa sekarang ini. Maka mengenal Rasulullah, kita akan kembali lagi mempelajari bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya sehari-hari. Ada yang berpikir Rasulullah hidupnya di Mekah, Madinah, di Arab, kita hidupnya di Indonesia, sekarang hidup di Korea. Kondisinya kan berbeda tempatnya, tapi cara berperilaku tidak akan berbeda. Berbeda bahasanya, tapi cara mengungkapkan kata-kata tidak harus berbeda. Berbeda kulitnya, tapi cara untuk memperlakukan orang lain tidaklah berbeda. Rasulullah meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi bukan hanya di sisi Allah, tapi juga di sisi manusia, di sisi sahabatnya semuanya, tapi Rasulullah juga memiliki akhlak yang mulia, tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah menyepelekan orang lain. Bagaimana dengan kita yang baru punya wajah yang sedikit tampan, sudah membangga-banggakannya, yang baru sedikit punya jabatan sedikit, sudah bangga-bangga dengan diri kita, yang baru punya kekayaan sedikit, sudah bisa merendahkan dan sombong tanpa memikirkan bagaimana orang lain yang ada di sekitar kita. Maka sekali lagi kita kembali bagaimana Rasulullah SAW berperilaku dalam sehari-harinya. Maka salah satu hal yang terpenting, pertama, Rasulullah itu adalah seorang guru yang paling baik. Rasulullah itu seorang guru yang paling mulia. Kalau kita melihat guru-guru yang ada di sekitar kita, mungkin zaman kita dulu akan berbeda dengan zaman sekarang. Guru zaman kita mungkin agak galak dikit, ya. Guru zaman sekarang mungkin tidak berani galak, karena galak dikit langsung dipenjara. Itu bagian dari kemunduran moral kita. Jadi guru posisinya disamakan, tidak ada ditaklimi, tidak dihormati, sama disamakan orang lain. Maka ketika melakukan kesalahan dikit langsung dipenjarakan, dilaporkan pada polisi. Maka kita kembali kepada bagaimana Rasulullah. Rasulullah adalah guru yang paling baik. Satu contoh, kita ambil contoh bagaimana ketika ada seorang badui yang tahu-tahu masuk ke masjid kemudian kencing. Perasaan kita kalau kita ada orang datang masuk tiba-tiba kencing di pojok, gimana respon kita? Nah itu ya, paling seperti itu. Minimal kita kan ini sudah nggak tahan,
mulut, tangan, apa ini? Nah, sudah siap. Nah, tapi bagaimana Rasulullah? Ketika ada orang Badui yang kencing dalam masjid, sahabat-sahabat yang sudah geram, yang sudah emosinya sudah hampir diluapkan melalui tangan dan kakinya, maka Rasulullah menenangkannya. Stop, jangan, biarkan dulu dia selesai. Jadi ada orang masuk dalam masjid itu kencing, sahabat-sahabat yang marah itu suruh tungguin aja. Orang kencing suruh nungguin, suruh selesaiin dulu. Kalau kencingnya cuma sedikit, kalau kencingnya lama, nahan dari tadi kan itu lama juga nunggunya. Nah, ternyata sama Rasul suruh nahan, suruh tunggu dulu. Setelah dia selesai, biarkan, jangan dipukul dia, jangan disakiti dia pergi. Sekarang ambillah air, guyur itu kencingnya, kemudian selesai semuanya. Para sahabat mungkin akan bertanya, kok seperti ini Rasulullah memperlakukan orang yang sudah berbuat keji terhadap masjid, mengotori, menodai kesucian masjid. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan, begini loh cara mensucikan masjid yang terkena najis. Tapi jangan dibayangkan masjid itu seperti ini sekarang ini ya. Ya, dulu masih tanah, hanya dipatok-patok gitu aja dulu. Belum dibangun seperti Masjid Nabawi yang sekarang ini. Maka kencing yang di tanah, cara mensucikannya adalah dengan diguyur air, cukup. Ini Rasulullah yang mengajarkan fikih di sini. Jadi nggak perlu digali tanahnya, dibuang ini najisnya, tidak. Cukup guyurlah dengan air, maka itu akan menjadi suci. Makanya Allah menurunkan hujan itu untuk mensucikan bumi, untuk mensucikan tanah yang kita injak sehari-hari ini. Maka ketika kita terkena percikan ketika hujan, maka selama itu tidak ada najis yang benar-benar terlihat najisnya, maka di situ hukumnya adalah ma'fu, ya, tidak dianggap sebuah najis. Ini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita semuanya. Ini caranya mengajarkan cara menahan emosi, cara bagaimana membersihkan masjid ini. Tidak harus menyakiti orang lain. Kalau itu akan membawa hikmah buat kita semuanya. Contoh lagi, ada seorang pemuda pernah datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, di tengah para sahabatnya dia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Kita kalau ada orang seperti itu bagaimana? Datang-datang, bukan bertanya bagaimana hukumnya zina, bukan, tapi izinkan saya untuk berzina. Secara syariat nggak ada yang bisa mengizinkan untuk orang berzina. Rasulullah tidak marah, tapi Rasulullah berkata ataupun bertanya balik, kamu mau berzina? Iya wahai Rasulullah. Bagaimana seandainya perzinaan itu terjadi pada ibumu? Maka dia mengatakan, wah, saya nggak akan rela wahai Rasulullah. Bagaimana seandainya perzinaan itu terjadi pada anak perempuanmu? Saya tidak akan rela wahai Rasulullah. Begitu pula orang perempuan yang kamu zinai, semua orang juga tidak akan rela itu terjadi pada dirinya. Maka dia pun tersadar dari situ. Inilah bagaimana cara-cara Rasulullah untuk menyadarkan orang. Ini yang harus kita contoh sekarang ini. Bukan langsung bla bla bla, sedikit mengharamkan, sedikit mengkafirkan, atau bahkan seterusnya. Tidak seperti itu. Akhlak Rasulullah begitu mulianya, sehingga orang yang diajari pun kadang-kadang dia tidak merasa tersinggung, tapi dia akan sadar dengan sendirinya. Inilah yang namanya bahasa hati. Di Rasulullah selalu seperti itu. Nah, ada lagi orang yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi wahai Rasulullah? Ini pertanyaan aneh-aneh yang datang kepada Rasulullah. Tentunya kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Kenapa? Kalau hidup di zaman Rasulullah, pertanyaannya juga aneh-aneh. Tapi alhamdulillah juga orang yang hidup di zaman Rasulullah. Kenapa? Kalau hidup di zaman Rasulullah, kita akan jadi sahabat. Tapi jangan salah juga, yang hidup di zaman Rasulullah tidak semuanya sahabat. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Maka disyukuri kita hidup di zaman sekarang ini. Syukur saja, alhamdulillah. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah menyampaikan, bertanya balik,
Kamu udah siap nanya-nanya kiamat? Kok kayaknya kamu sudah siap dengan pahala yang segitu banyaknya, dengan kebaikan yang segudang kebaikan, sehingga kamu bertanya tentang kiamat? Maka pemuda tadi mengatakan, tidak wahai Rasulullah, saya tidak punya persiapan yang cukup, saya juga tidak punya pahala yang banyak. Lalu apa persiapannya? Persiapan saya menghadapi kiamat hanya saya cinta kepadamu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya cinta padamu wahai Rasulullah, saya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Kecintaanmu kepada Rasulullah, kecintaanmu kepada Allah akan memasukkan kamu pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah menyadarkan orang? Ini yang kadang-kadang alpa di tengah masyarakat kita sekarang ini. Kita merujuknya bagaimana Rasulullah menyampaikan semua itu. Nah, satu ketika Rasulullah pernah juga, Rasulullah adalah orang yang sangat bijaksana, yang tidak pernah menyalahkan orang lain sebelum mengetahui kejadiannya secara pasti dan klarifikasi akan hal itu. Suatu ketika kita ambil contoh orang yang tidak langsung dilihat oleh Rasulullah. Ada orang yang lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang ketika sholat dia jadi imam, selalu surat andalan yang dibaca adalah kulhu Allah, Al-Ikhlas. Kayaknya sama dengan kita ya. Kita juga andalan kulhu karena memang. Tapi pokoknya surat apapun yang dibaca diawali dengan kulhu. Habis kulhu baca ayat lain, habis kulhu baca yang lain. Ini sampai jamaahnya protes. Kok dikit-dikit kulhu terus? Apa nggak ada surat yang lain? Dia mengatakan, saya mau jadi imam, ya seperti ini, saya akan baca kulhu. Kalau nggak mau, saya jadi imam, saya akan keluar jadi imam, terserah. Ternyata mau ngutungin imamnya. Pokoknya maunya kulhu. Kalau nggak mau ya sudah, nggak mau saya imamin, pokoknya terserah. Ya udah ambil imam yang lain, seperti itu. Akhirnya apa? Mereka berpikir jamaahnya karena orang yang paling layak jadi imam ya cuma beliau. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah si fulan itu ketika sholat selalu bacanya kulhu terus kulhu sampai kita bosan. Akhirnya apa? Rasulullah tidak menyalahkan orang yang jadi imam tersebut, tetapi Rasulullah pun menyampaikan, coba tanya, kenapa dia seperti itu? Ini proses klarifikasi. Ini penting dalam kehidupan kita. Kalau menghadapi masalah, menghadapi sebuah isu, jangan tergesa-gesa langsung menjustifikasi, menghakimi, dia salah, dia sesat, dia seperti ini. Klarifikasi terlebih dahulu. Maka orang tadi pun bertanya kepada imam tadi, kenapa Anda selalu baca kulhu? Dia menjawabnya, karena saya sangat sayang, saya sangat mengagumi surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya ada tentang ajaran-ajaran tauhid yang sangat tinggi, mengajarkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka apa? Setelah diadukan lagi kepada Rasulullah pun menyampaikan, maka kecintaannya kepada ayat-ayat dalam surat Al-Ikhlas itu akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Sudah banyak bukti tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk berbuat bijaksana. Suatu ketika datang lagi orang, ketika Rasulullah di masjid, ada orang datang langsung sholat, jungkir-jungkir, langsung selesai salam. Kurang lebih ya 7 menit 20 rakaat mungkin. Nggak tahu apakah seperti ini, yang jelas dalam hadis disebutkan sholatnya begitu cepat. Maka langsung Rasulullah, sholli fa innaka lam tusolli. Coba diulangi lagi sholatnya, silahkan. Sholatnya begitu lagi. Kenapa Rasulullah ingin menyuruh lagi sholat? Karena mungkin bisa jadi sholat yang pertama itu karena dia tergesa-gesa ataupun melakukan karena dia mengalami nahan kencing atau seperti apa. Maka Rasulullah coba sholat lagi gimana? Dilihat lagi. Ternyata sholat yang kedua juga sama. Jungkir-jungkir, salam. Langsung akhirnya apa? Maka Rasulullah pun mengajarkan ketika kamu sholat, maka
tegaklah maka takbiratul ihram, kemudian ketika kamu rukuklah sehingga kamu tumaninah, ketika kamu sujudlah sehingga kamu tumaninah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana salat. Nah, ini Rasulullah langsung melihat langsung bagaimana kejadian seperti itu. Ini adalah Rasulullah, seorang guru yang paling baik, seorang guru yang harus diteladani untuk kita semuanya. Jadi seorang guru tidak harus mengajarkan langsung formal dalam kelas, tapi kita semuanya adalah guru. Guru bagi diri kita, guru bagi keluarga kita, guru bagi anak keturunan kita nanti, dan bahkan guru bagi orang-orang sekitar kita. Karena ketika kita orang lain melihat kita baik dan kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka orang lain itu adalah belajar kepada kita. Dan ketika orang lain melakukan, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana dilakukan orang lain. Man sanna bil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Hadis. Siapa yang melakukan kebaikan, kemudian ada yang mengikuti kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang melakukan itu tanpa ada pengurangan pahala sedikit pun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali peristiwa-peristiwa sebenarnya bagaimana Rasulullah bertingkah laku yang semuanya adalah uswatun hasanah tadi garis bawahnya. Kemudian bagaimana Rasulullah mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah itu diabadikan oleh Al-Quran dalam surah Al-Hasyr. Program kerja Rasulullah pertama kali setelah hijrah ke Madinah adalah Al-Mu'akhad, mempersatukan, memperukhuwahkan, mempersaudarakannya antara suku Aus dan Khazraj, antara Muhajirin dan Ansor. Dipersaudarakan. Jangan salah, zaman dulu orang-orang Arab itu sangat kental dengan kesukuannya, sangat kental dengan ras dan keturunannya. Kamu Bani siapa? Kamu Bani siapa? Seperti itu. Nah, maka Rasulullah menghancurkan semuanya itu dan menjadikan Islamlah yang menjadi kalian bersaudara, bukan hanya di dunia maupun tapi juga di akhirat nanti. Maka apa? Dalam Al-Quran surah Al-Asr disebutkan, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini yang tergambarkan dalam Al-Quran. Orang yang sudah menetap di Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah. Orang Makkah yang mereka meninggalkan semua hartanya untuk hijrah ke Madinah dirangkul oleh kaum Muhajirin. Ini bentuk real, bentuk langsung bagaimana Rasulullah mengajarkan ukhuwah di antara sahabat-sahabatnya. Bukan hanya itu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dalam hatinya enggak ada tendensi apapun, mau membantu totalitas bantu. Kamu enggak punya harta, aku kasih. Kamu enggak punya kerjaan, aku beri. Bahkan kamu enggak punya istri, silakan pilih. Saya punya anak, atau bahkan kalau kamu ingin istri saya, karena istrinya mungkin lebih dari satu, silakan pilih, saya akan ceraikan dan silakan kawini. Seperti itu. Tapi jangan diamalkan yang sekarang ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, gitu ya. Nanti langsung kalau itu, jangan. Kasihan yang belum laku nanti. Nah, seperti itu. Lalu lebih dari itu, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka punya rasa itar. Itar itu apa? Itar itu mendahulukan orang lain, padahal kita semuanya dalam keadaan membutuhkan. Makan kita punya hanya satu piring contohnya. Tapi kita lapar, orang lain juga lapar. Tapi kita dahulukan orang lain, itu namanya itar. Mendahulukan orang lain. Makanya al-itaru fil ibadah haram. Tapi itar mendahulukan orang dalam ibadah itu nggak boleh. Dalam ibadah apa? Fastabiqul khairat, cepat-cepatan. Jangan dibalik. Dalam ibadah itar. Kamu aja duluan. Masih jam 1 belum lama. Kamu aja duluan, nah gitu. Ya seperti itu. Tapi dalam masalah makanan, fastabiqul khairat. Nah, beda ya. Jangan terbalik. Itu terbalik. Dalam ibadah fastabiqul khairat, tapi dalam masalah yang lainnya
al-itar, itu yang diharapkan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa kana bil qasas. Dan ayat berikutnya, inilah yang persaudaraan yang tidak hanya dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang generasi berikutnya pun mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Inilah bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat kita juga dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang mendahului kita. Ini ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu semuanya adalah pelajaran buat kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Ada seorang pendeta dari Syam. Syam itu daerah Syria dan sekitarnya itu. Pernah dia orang rohib atau pendeta yang disegani oleh umatnya. Dia penasaran dengan Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Penasaran. Saya akan pergi ke Madinah untuk bisa melihat Muhammad. Oleh jamaahnya dicegah, jangan. Kenapa? Kalau kamu melihat Muhammad, kamu akan beriman kepadanya. Wah, semakin penasaran lagi. Memang siapa, bagaimana hebatnya Muhammad ini? Akhirnya menunda kepergiannya. Tapi masih penasaran. Suatu ketika dia sudah niat, akhirnya pergilah dia ke Madinah. Setelah pergi ke Madinah, maka sampailah di Masjid Nabawi. Di sana disambut. Ternyata di sana ada para sahabat. Dia langsung bertanya, mana Muhammad? Aina Muhammad? Apakah kamu Muhammad? Kemudian Sayyidina Ali yang berhadapan-hadapan, bukan, saya bukan Muhammad. Lalu di mana Muhammad? Kenapa Anda mencari Muhammad? Saya cukup penasaran dengan Muhammad. Begitu terkenalnya beliau di mana-mana, saya pun penasaran. Maka Sayyidina Ali menjawabnya, Anda telah, kamu telah, Muhammad telah tufiya, sudah wafat beberapa hari yang lalu. Kalau sudah seperti itu, coba tunjukkan kepadaku sisa atau bekas gamis yang biasa dipakai oleh Muhammad. Maka Sayyidina Ali pun menyuruh sahabat yang lainnya untuk ke rumah mengambil gamis yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Setelah dilihat oleh pendeta ini, dibukalah, ternyata ada beberapa jahitan, bekas bolong itu dijahit, dan diciumnya jubahnya itu tercium bau wangi. Maka dia pun mengatakan, dia adalah Nabi terakhir, dia adalah Muhammad Rasulullah, karena apa yang ada di jubah ini sama seperti yang saya pelajari di kitab-kitab saya. Maka detik itu pun dia mengatakan, amantu Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun beriman dan masuk Islam seketika yang kedua. Setelah beberapa waktu, tunjukkan saya di mana kuburan Rasulullah. Maka ditunjukkan, ini kuburan Rasulullah. Sampai di sana dia pun berdoa kepada Allah, kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, saya tidak bisa bertemu, saya mengagumimu, saya berharap bisa bertemu denganmu dalam keadaan masih hidup. Tapi itu tidak terjadi. Maka detik ini pula saya menginginkan dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dipertemukan denganmu dalam keadaan yang sudah wafat. Tidak lama setelah itu maka dia pun wafat. Dia meninggal. Makanya di Al-Barzanji ada akrimil arwah minna bilqa'i khairil anami. Ya Allah, muliakanlah ruh kami untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa kumpulkan bersama Rasulullah. Kejadian yang belum lama ini terjadi, Mufti Syria yang meninggal itu, beliau meninggal syahid karena mobil yang dia tumpangi meledak, dipasangin bom oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Detik-detik sebelum beliau wafat itu pernah ngisi di sebuah masjid. Dia dengan menggebu-gebu mengatakan, karena ini seorang yang selalu mengkampanyekan perdamaian di Suriah yang sampai saat ini belum juga damai. Dia mengatakan, saya tidak takut sama apapun. Semuanya tujuan saya hanya ingin bertemu Rasulullah SAW. Dan bahkan ceramahnya mengatakan, ya Allah, kalau memang engkau ambil, silakan ambil nyawaku, asalkan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata beliau di perjalanan mobilnya meledak. Allah yarham, menjadi syahid. Mengikuti sang guru Ramadan Al-Buti yang juga seperti itu, yang korban di dalam masjid di bom itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sebenarnya masih banyak lagi cerita bagaimana kita mengikuti Rasulullah, melalui sirah Rasulullah, cerita-cerita yang ada di dalam diri Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kita sebagai umat yang sudah akhir zaman seperti ini, maka jangan pernah memutuskan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah cinta juga kepada kita, cinta juga kepada umatnya yang jauh generasinya melebihi sahabat tabi'in dan seterusnya, termasuk kita ini. Maka dalam suatu ketika, dalam sebuah momen, Rasulullah pun bersama sahabat mengatakan, aku rindu pada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Tidak, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah alladzina yu'minuna bi wa lam yaruni. Orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita nantinya bisa berkumpul bersama beliau, bersama para siddiqin, masyuhada, wassalihin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadikan Rasulullah orang yang kita banggakan, menjadikan Rasulullah guru yang kita agungkan, bukan hanya mengagungkan melalui lisan kita, tapi juga kita agungkan dengan meniru, menjadikannya uswah dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf karena waktunya sudah agak malam. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan atau kita sambung dengan silaturahim yang nantinya akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang sehingga bisa bersilaturahmi kembali. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan. Kalau kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mudah-mudahan majelis ini selalu membawa keberkahan buat kita semuanya. Kita semuanya yang hadir menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna wal muslimin وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر الظالمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا ومن اجتمع في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن
أنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا يا أرحم الراحمين، ونجعلك وإياهم في كنفك وأمانك وعيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن كل عين ومن كل بغي ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua pengajian bulanan telah kita ikuti bersama Ma'idul Hasanah oleh beliau Ustaz Syekh Muhammad. Apa yang disampaikan oleh beliau yaitu suri teladan Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengikuti bersama kita Amin. Sebelum kami membuka acara kita tutup, kami berdiri pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan atau fasilitas yang kurang berkenan di hati saudara dan semuanya. Kami dari awal hingga akhir tentunya kesalahan dan kekurangan membawakan acara kami tadi maaf besar-besarnya. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah risol. Risol ini terbuat dari perpaduan antara tepung dengan isian punya sayur-sayuran. Sayurannya itu ada mayonaise, ada kentang, ada wortel juga. Rasanya maknyus.